baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Habibi Siregar dari kelas IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis teks eksposisi. Berdasarkan pola pengembangan paragrafnya, teks eksposisi dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberi penjelasan dengan batasan makna. Contohnya, globalisasi adalah proses ketika dunia menjadi semakin saling terhubung sebagai hasil dari peningkatan perdagangan dan pertukaran budaya secara masif. Globalisasi telah meningkatkan produksi barang dan jasa. Perusahaan yang dimaksud bukan lagi perusahaan nasional, tapi perusahaan multinasional anak perusahaan di banyak negara. 2. Eksposisi proses. Eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Contohnya, ketika seseorang menulis teks eksposisi, langkah awalnya adalah menentukan topik yang kemudian dituangkan ke dalam judul. Setelah itu, pernyataan penulisan berdasarkan fakta diluangkan ke dalam bagian tesis, yang di dalamnya juga terdapat posisi penulis apakah pro atau kontra. 3. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain dengan ciri-ciri biasa terdapat konjungsi seperti atau bagian denominasi ibarat. Contohnya, salah satu tanda pemanasan global adalah peningkatan suhu udara di bumi. Pada suatu kondisi tertentu, suhu udara di bumi diibaratkan pemanasan mesin kendaraan bermotor. Dampak pemanasan global dapat dirasakan dengan panasnya udara di sekitar kita. Udara yang pada umumnya dirasakan biasa, kini sudah melampaui batas normal. Hal itu seperti halnya mesin motor yang memanas karena dikendarai secara terus-menerus. 4. Eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak dari penggunaan konjungsi intrakalimat seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat seperti akan tetapi, meskipun demikian namun sebaliknya. Contohnya, terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi revolusi planet ini berbanding terbalik untuk revolusi mengitari matahari. Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sebaliknya, untuk berputar pada porosnya, 59 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya sangat mencolok dengan bumi yang hanya membutuhkan waktu 1 hari. 5. Eksposisi perbandingan. Membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Contoh, pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan listrik dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Petromax memerlukan perawatan yang lebih cermat dan banyak menggunakan bahan bakar. Bila dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik, Petromax hanya menghasilkan sebuah sumber terang yang hanya bermanfaat untuk penerangan. Dengan sebuah pembangkit tenaga listrik dapat dihasilkan ribuan bahkan jutaan watt. Listrik bukan hanya dipergunakan untuk penerangan tetapi juga untuk keperluan lain. Listrik terdapat di kota-kota. Petromax biasanya dipergunakan di tempat-tempat yang tidak ada listrik atau di desa-desa.
6. Eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi suatu ke dalam golongan tertentu. Terdapat 2 pola, menyeragamkan ke satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan dasar pengklasifikasian yang jelas. Contoh, jurusan Sastra Indonesia di Universitas Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu linguistik, sastra, dan filologi. Meskipun ketiganya sama-sama mempelajari bahasa Indonesia, perbedaan terletak dari penggolongan minat para mahasiswa. Linguistik menjadi peminatan bagi mahasiswa yang fokus terhadap ilmu dan ilmu tata bahasa. Sementara itu, mahasiswa yang menaruh perhatian utama pada seni yang mediumnya bahasa menempatkan sastra sebagai peminatan. Filologi dikhususkan yang ingin menelusuri bahasa Indonesia klasik yang dipelajari dari naskah-naskah kuno. 7. Eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasa terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa tertentu. Contoh, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Manik Marga Mahendra, singkatan dari Dewan Pengkhianat Rakyat. Aksinya tersebut dilontari dan bentuk prosesnya mewakili suara para mahasiswa Indonesia yang menolak RKUHP. 8. Eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Contohnya, saya meyakini bahwa adanya pelbagai lembaga bimbingan pelajar merupakan bentuk dari gagalnya sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Pertama, tak sedikit peserta didik yang kalah saing dengan peserta didik lain yang mengikuti bimbel yang dilihat dari segi nilai pada tiap mata pelajaran yang diampu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan bagian pertama, kedua, dan sekarang saya di bagian yang ketiga ini. Di bagian ketiga ini kita akan menjelaskan mengenai struktur teks eksposisi. Secara umum terdapat 3 struktur teks eksposisi, di antaranya adalah tesis, argumen, serta penegasan ulang pendapat. Tiap bagian-bagian teks eksposisi memiliki fungsi masing-masing. Berikut adalah penjelasan 3 struktur teks eksposisi beserta pengertiannya. Dan yang pertama adalah tesis. Tesis atau juga bisa dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat. Tesis merupakan salah satu bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Bagian ini biasa terdapat di pembukaan sebuah teks eksposisi atau di awal paragraf. Dan yang kedua, argumentasi. Nah, argumentasi menjadi salah satu dari struktur teks eksposisi yang memuat alasan-alasan untuk memperkuat argumen si penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan di teks eksposisi. Dalam bagian argumentasi, penulis menuliskan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memperkuat pendapat pribadinya, biasanya disertakan juga melalui sumber yang valid dan terpercaya dari ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Dan yang ketiga ini adalah penegasan ulang. Bagian struktur teks eksposisi yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya diletakkan di bagian penutup teks eksposisi. Di akhir paragraf, isinya menyatakan sebelumnya, menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih memahami isi dari teks tersebut. Nah, demikianlah saya sampaikan melalui struktur teks eksposisi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Auliatika dari kelas 10 IPS. Saya akan menjelaskan 4 jenis teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi berita. Teks eksposisi berita adalah teks eksposisi yang berisi informasi tentang suatu kejadian atau pendirian. Teks eksposisi berita dapat kita temukan di majalah, koran, bahkan di sosial media. Contoh dari teks eksposisi berita adalah ekonomi di Indonesia.
Teks eksposisi klasifikasi adalah teks eksposisi yang membagi dan mengelompokkan sesuatu ke dalam kelompok atau golongan tertentu. Contoh teks eksposisi klasifikasi adalah jurusan sastra Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu linguistik, filologi, dan sastra. Ketiga, teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah teks eksposisi yang berisi pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lain. Contoh dari teks eksposisi pertentangan adalah langit dan bumi, di mana langit berada di atas dan sebaliknya bumi berada di bawah. Kita dapat menginjakkan kaki di bumi, akan tetapi kita tidak akan bisa menginjakkan kaki di langit. Keempat, teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi adalah teks eksposisi yang memaparkan pengertian akan suatu hal atau objek. Contoh teks eksposisi definisi adalah konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata hubung yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, dan konsep. Penggunaan makna atau kata istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contohnya pada istilah polusi, maknanya pengotoran, pencemaran, baik tentang air, udara, dan sebagainya. Untuk kedua, habitat, maknanya tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. 3. Iklim, maknanya konsep rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang atau suatu lokasi di bumi atau planet lain. Penggunaan afiksasi atau pengimbuhan merupakan salah satu proses pembentukan kata dengan pengimbuhan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar tunggal maupun kompleks, baik berupa awalan atau prefiks. Contohnya pada penambahan kata imbuhan ber, ke, se, dan pe. Contohnya kata bersama, kekasih, setahun, dan pendatang. Kedua, sisipan atau infiks. Contohnya pada penambahan imbuhan l, m, dan r. Contohnya telunjuk, gemetar, dan seruling. Yang ketiga, awalan dan akhiran atau yang disebut dengan afiks gabung. Contohnya penambahan kata imbuhan me dan i, me dan an, ke dan an. Contohnya memungut atau memunguti, membaca atau membacakan, membaca atau pembacaan. Yang keempat, awalan dan akhiran yang melekat bersama-sama yang disebut konfiks. Penambahan kata imbuhan per dan an, me dan i, ke dan an. Contohnya pada kata perdamaian, mempelajari, dan kemasyarakatan. Ciri-ciri teks eksposisi menurut Taufikur Rahman ada 5. Yang pertama, harus menjelaskan segala informasi atau pengetahuan. Yang kedua, mesti menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak. Yang ketiga, harus memberikan penyampaian secara lugas dan mengeluarkan bahasa yang baku. Yang keempat, tidak melakukan pemihakan, yang artinya tidak untuk memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Yang kelima, mesti menyajikan sebuah fakta yang digunakan sebagai alat kontratasi dan alat kontribusi. Teks eksposisi merupakan penerangan informasi, gagasan, dan fakta. Teks eksposisi mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dengan bentuk padat, singkat, dan jelas. Tujuan teks observasi yaitu 1. Mengatasi suatu permasalahan, yang kedua menemukan metode atau teknik baru, yang ketiga mengambil keputusan yang efektif, yang keempat melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Fungsi dari teks observasi adalah 1. Melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan, yang kedua sarana untuk dokumentasi, dan yang ketiga sumber informasi yang faktual. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian fakta dan opini. Fakta adalah pertanyaan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Ciri-ciri fakta dan opini. 1. Ciri-ciri fakta. Fakta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat
Data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal, dan waktu kejadian. Yang kedua, bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pertanyaan yang dapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak. Yang ketiga, benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pertanyaan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Bagian yang kedua, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dalam opini. Ciri-ciri kalimat opini yaitu yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pertanyaan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal, perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat subjektif. Subjektif dalam hal ini berarti hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Yang ketiga, memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya.